Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat. Kali ini kita akan membahas sebuah soal dengan topik kenaikan titik didih. Sebelum memasuki pada pembahasan kenaikan titik didih, perlu kalian ketahui bahwa kenaikan titik didih adalah macam dari sifat koligatif larutan. Adapun macam-macam sifat koligatif larutan yang lainnya, yang pertama yaitu penurunan tekanan uap jenuh, yang kedua ada penurunan titik beku, yang ketiga ada kenaikan titik didih itu sendiri, dan yang terakhir ada tekanan osmotik. Teman-teman, kalau kalian perhatikan, pada saat kalian mendidihkan sejumlah air dengan kalian mendidihkan sejumlah larutan gula, ternyata kedua zat yang kita didihkan ini memiliki perbedaan titik didih. Pada pelarut, terutama air, titik didihnya itu mencapai 100 derajat Celcius, sedangkan pada larutan gula, titik didihnya tidak 100 derajat Celcius. Atau larutan gula ini ketika mencapai suhu 100 derajat Celcius tidak terjadi pergolakan. Nah, apabila tidak terjadi pergolakan, maka si larutan gula ini belum mendidih. Untuk mencapai titik didihnya, dibutuhkan suhu yang lebih tinggi lagi agar molekul-molekul yang menyerap energi panas itu bisa menguap ke udara. Nah, energi yang panas ini bisa dilihat dari suhu yang tinggi. Jadi, itulah mengapa suhu didih dari larutan gula jauh lebih tinggi daripada suhu didih pelarut murni atau air. Dari ilustrasi tadi, selanjutnya kita akan menghitung titik didih larutan. Pertama-tama yaitu menghitung kenaikan titik didih larutan atau delta TB. Untuk kenaikan titik didih larutan ini terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu larutan non-elektrolit dan yang kedua yaitu larutan elektrolit. Untuk larutan elektrolitnya ini, baik itu larutan elektrolit kuat maupun larutan elektrolit, kita akan membahas larutan non-elektrolit. Untuk larutan non-elektrolit sendiri, adapun rumusnya yaitu delta TB atau kenaikan titik didih sama dengan KB atau tetapan kenaikan titik didih molal dikali molalitas. Untuk molalitasnya sendiri didapatkan rumus yaitu gram per mR dikali 1000 per P. Nah, oleh karena itu kita dapatkan molalitas tadi, kita masukkan pada rumus delta TB menjadi kenaikan titik didih atau delta TB sama dengan tetapan kenaikan titik didih molal atau KB dikali gram per massa molekul relatif dikali 1000 per massa pelarut. Nah, itu tadi untuk larutan non-elektrolit. Kemudian masuk ke pembahasan yang kedua yaitu larutan elektrolit. Untuk larutan elektrolit kuat maupun larutan elektrolit lemah, itu rumusnya tidak beda jauh dengan larutan non-elektrolit. Pada larutan elektrolit kita menggunakan faktor Van Hoff. Jadi rumusnya dapat kita lihat yaitu delta TB atau kenaikan titik didih sama dengan tetapan kenaikan titik didih molal atau KB dikali N dikali faktor Van Hoff. Nah, untuk molalitasnya tadi yaitu gram per mR dikali 1000 per massa pelarut. Nah, jadi dapat kita masukkan pada rumus yang awal, delta TB sama dengan KB dikali gram per massa molekul relatif dikali 1000 per massa pelarut dikali faktor Van Hoff. Untuk faktor Van Hoff sendiri ada rumusnya yang kita ketahui yaitu 1 ditambah alpha dikali N-1. Untuk N-nya itu yaitu jumlah ion dan alpha-nya sendiri yaitu derajat ionisasi. Nah, faktor Van Hoff sama dengan jumlah ion yang dihasilkan, jadi I sama dengan N. Oke teman-teman, lanjut lagi untuk menghitung titik didih larutan atau TB. Nah, untuk rumus dari delta TB atau titik didih yaitu sama dengan delta TB sama dengan
penjelasan mengenai rumus-rumusnya dan ilustrasi-ilustrasinya. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Untuk contoh soalnya yaitu sebanyak 30 gram glukosa dengan rumus molekul C6H12O6 dilarutkan dalam 250 gram air bila tetapan kenaikan titik didih molal atau Kb air sama dengan 0,52 derajat Celcius per molal. Tentukan titik didih larutannya. Diketahui titik didih air yaitu 100 derajat Celcius dan massa molekul relatif atau Mr C6H12O6 yaitu sama dengan 180 gram per mol. Nah, untuk menentukan titik didih larutan, kita perlu menghitung kenaikan titik didih atau delta Tb larutannya terlebih dahulu. Di mana untuk soal ini, pelarutnya adalah air dan zat pelarutnya adalah glukosa yang merupakan zat non-elektrolit. Nah, dari soal tadi bisa kita dapatkan untuk yang diketahuinya yaitu ada massa C6H12O6 yaitu 36 gram dan massa pelarut yaitu 250 gram. Kb-nya sama dengan 0,52 derajat Celcius per molal dan Tb0 atau titik didih pelarut murni yaitu 100 derajat Celcius dan massa molekul relatif C6H12O6 yaitu 180 gram per mol. Untuk yang ditanyakan yaitu Tb atau titik didih. Penyelesaiannya yang pertama itu kenaikan titik didih larutannya kita tentukan dengan persamaan kenaikan titik didih atau delta Tb sama dengan tetapan kenaikan titik didih molal atau Kb dikali massa zat terlarut dibagi massa molekul relatif atau Mr-nya dikali 1000 per massa pelarut dalam satuan gram. Nah, langsung saja kita substitusikan semua data yang sudah ada di soal. Delta Tb sama dengan 0,52 derajat Celcius per molal dikali 36 gram per 180 gram per mol dikali 1000 per 250 kg pangkat min 1. Untuk delta Tb tadi dapatkan 0,52 derajat Celcius per molal. Untuk perhitungan dari molalitasnya yaitu 0,8 dan kita hitung 0,52 derajat Celcius per molal tadi dikali 0,8 sama dengan 0,416 derajat Celcius. Nah, untuk yang ditanyakan yaitu Tb, kita bahas sebelumnya. Untuk rumus Tb yaitu delta Tb ditambah Tb0 atau titik didih pelarut murni. Untuk kenaikan titik didihnya tadi kita dapatkan 0,416 derajat Celcius. Nah, jadi Tb sama dengan 0,416 derajat Celcius ditambah 100 derajat Celcius sama dengan 100,416 derajat Celcius. Jadi kita dapatkan hasilnya titik didih yaitu 100,416 derajat Celcius. Oke teman-teman, itu tadi pembahasan dengan topik kenaikan titik didih. Sekian dari saya, semoga ilmu pada kali ini bisa kalian pahami dengan baik. Bye-bye! Jangan lupa senyum hari ini.